Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk hari ini Tuhan membawa kita untuk datang beribadah di hadapan Tuhan. Dan kiranya waktu ini kita boleh nikmati bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, sesama anggota tubuh Kristus, dan kita merayakan tentang karya Allah di dalam kehidupan kita. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita. Sungguh waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami Tuhan perkenan untuk datang ke hadapan Tuhan. Untuk kami boleh menikmati, merayakan karya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, ini kami umat-Mu. Datang ke hadapan-Mu. Beribadah, bersyukur dan menikmati firman-Mu. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini, kami boleh mulai atas pimpinan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang sungguh besar. Yang telah memampukan kita dan melahirkan kita untuk ada sampai saat ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hikmat-Mu tiada terselamri.
menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jemaat yang terkasih, mari kita mengambil saat teduh, kita mengakui dosa kita dan mengucap syukur atas kasih. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk anak-Mu yang telah datang dan menyelamatkan kami, telah mati bagi kami orang yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, bahkan Engkau menebus kami dari setiap kelemahan kami, dari setiap apapun yang kami lakukan, bahkan dalam setiap waktu kami Engkau telah menebusnya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Bapa, saat ini kami rindu Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya sumber sukacita kami. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir dalam ibadah kami. Dan terus Tuhan, kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka, kami menikmati ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Puji Tuhan, sebagai respon atas berita anugerah, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Puji Tuhan. Mari umat Tuhan kita bersorak bagi Dia, karena Kristus telah bangkit menang atas kuasa maut. Puji Tuhan, mari bersorak bagi Dia.
yang telah mati dan bangkit. Dialah sumber sukacita kita. Mari kita semua bersukacita di dalam Dia, memuji-muji Dia. Haleluya, terima sukacita surga. Rasakan kasihnya
jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita minta Tuhan untuk mampukan kita terus berpegang kepada firman-Nya. Haleluya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Bayang-bayang akan lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Ku mau percaya, ku kan taat untuk selamanya. Maka percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sungguh hidup kami akan menikmati sukacita, menikmati kebahagiaan sejati ketika kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang berinisiatif untuk membawa kami tinggal di dalam Engkau.
Engkau mencari kami ketika kami masih berdosa. Di dalam kegagalan kami, Engkau merengkuh kami. Engkau menerima kami. Dan Engkau yang menopang kami untuk kembali berjalan. Berjalan mendekat, menjadi serupa dengan Engkau. Tuhan, sungguh hidup kami limpah akan sukacita ketika kami ada di dalam Engkau. Dunia boleh mengatakan kami gagal. Dunia boleh mengatakan kami bukan siapa-siapa. Tetapi Engkau Allah yang penuh kasih, menerima kami, menenun hidup kami, sehingga kami boleh merasakan cinta kasih yang luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan bersyukur untuk hari ini ketika kami ada di tempat ini bersama-sama di hadapan Tuhan beribadah. Sungguh ini adalah salah satu cara Tuhan mengasihi kami. Karena Tuhan rindu untuk kami berjumpa dengan Tuhan melalui persekutuan kami. Melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami semua terbatas Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap umat-Mu yang mendengar. Kami sama-sama lemah, penuh dengan kekurangan. Mari Engkau yang menolong kami. Untuk kami boleh menerima firman-Mu. Memberi diri kami dibentuk. Dan terus diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kembali bertemu saya di minggu kedua. Saya merasa minggu kedua ini cukup istimewa buat saya karena beberapa kali saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang pengkhotbah begitu ya. Setelah beberapa waktu ada rekan-rekan yang lain yang menyampaikan dan kembali hari ini kita bersama-sama belajar eksposisi kitab Perjanjian Lama dan kita sampai atau kita akan belajar bersama di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. 4 ayat saja dan mari kita bersama-sama membacakan untuk kita. Secara bergantian kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat yang ke-12. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan akan membaca ayat yang ke-13. Begitu seterusnya sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, Pengkhotbah 3 ayat 12 sampai 15. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita bangun terlambat? Sering, ada yang bilang sering. Ketika kita bangun terlambat, karena alarm tidak berbunyi begitu ya. Rasanya kita jadi panik, kacau, semua serba cepet-cepet. Aduh gimana ini? Mungkin kita jadi menyalahkan anak kita, aduh Mei ya apa sih Mei? Atau kita menyalahkan suami kita dan lain sebagainya. Dan kita tidak jarang juga menyalahkan alarm yang sudah kita pasang. Untungnya alarmnya enggak bilang, salahku opo sih gitu ya. Padahal kalau kita renungkan bisa jadi yang salah itu bukan alarmnya. Bisa jadi alarmnya rusak dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi yang salah adalah kita yang mengatur waktunya. Ketika kita salah mengatur waktu, seperti beberapa waktu yang lalu,
jam alarm di rumah saya itu berbunyi jam 4 sore. Saya kan bingung ya, kenapa alarm ini jam 4 sore berbunyi? Ada apa? Saya tanya Pak Heri, kenapa alarmnya berbunyi jam 4 sore? Maksudku jam 4 pagi, ternyata jam 4 sore. Saya bilang, aduh, saya bilang gitu ya. Nah, karena kita yang salah atur timernya, atur waktunya, atur jam dinding kita, jam alarm kita. Dan kita menyalahkan alarmnya. Tapi kalau direnungkan yang salah siapa Bapak Ibu? Kitanya begitu. Nah, tidak jarang ketika kita waktu hari-hari kita jalani, terus itu meleset dari perkiraan kita atau di luar dari kontrol kita akan protes sama Tuhan. Seperti jam tadi, jamnya enggak salah apa-apa loh, yang salah kadang kita gitu. Kita protes, ya apa sih jam ini enggak benar dan lain. Ternyata kita yang salah setting. Demikian juga terkadang kita ketika kita menjalani hari-hari kita, merancangkan kehidupan kita dan itu ternyata meleset atau di luar dari rencana kita yang terjadi itu di luar dari apa yang kita rencanakan, tidak jarang kita berkata, aduh Tuhan, kenapa kok jadi begini? Tuhan kok bisa sih ini tadi terjadi? Dan kita mempertanyakan bagaimana Tuhan berkarya atau mempertanyakan apa sebenarnya yang Tuhan mau gitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari pengkhotbah. Bagaimana kita meresponi tentang waktu yang Tuhan berikan. Bagaimana kita meresponi hari-hari kita. Waktu yang Tuhan atur di dalam hidup kita. Kitab pengkhotbah yang kita baca hari ini tidak terlepas dari pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang bulan lalu sudah disampaikan oleh Bu Marli. Di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 11 kita menemukan sebuah fakta, kebenaran tentang apa? Tentang banyak hal yang ternyata itu berada di luar kontrolnya kita. Ada banyak hal yang berada atau tidak mampu kita kontrol. Dan kebenaran yang lain adalah Allah adalah sang pengontrol waktu itu. Itu di ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kemudian kita juga menemukan di sana bahwa kita manusia itu tidak bisa memahami atau seringkali gagal memahami cara kerja Allah. Kenapa? Karena kita terbatas dan Allah tidak terbatas. Kebenaran yang lain yang bisa kita temukan ketika kita merenungkan ayat 1 sampai ayat yang ke-11 adalah semua yang dilakukan oleh kita manusia itu adalah sebuah kesia-siaan jika kita hanya melihat dari bawah matahari atau kita hanya melihat dari sudut pandang yang terbatas hanya kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu di ayat 11 pengkhotbah mengajak kita merenungkan kembali bahwa Allah yang mengontrol waktu itu adalah Allah yang sedang merencanakan hal yang baik bagi kita. Pengkhotbah juga mengajak kita kembali melihat bahwa waktu yang Tuhan berikan itu yang sebenarnya kita terbatas dan kita kita terbatas pemahaman kita hanya yang ada di bawah matahari. Pengkhotbah mengajak, ayo lihat itu dari sudut kekekalan. Lihat itu dari sudut pandang yang lebih jauh lagi. Dan menemukan sebuah fakta bahwa memang waktu itu bagi kita adalah misteri. Tetapi bagi Allah adalah sebuah sarana anugerah yang Tuhan berikan untuk mengatur kehidupan kita. Ketika fakta itu diketahui oleh pengkhotbah, ketika kebenaran itu diketahui oleh pengkhotbah, pengkhotbah meresponinya
di ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Ketika pengkhotbah tahu bahwa manusia tidak bisa mengontrol waktu, Allah lah yang adalah pengontrol waktu itu, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang mengatur segala sesuatu. Kemudian dia meresponi dengan dua hal. Di mana kita dapat melihat itu dua hal? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua hal itu dapat kita lihat adanya pengulangan kata yang sama yang ada di ayat 12 dan ayat yang ke-14. Di sana pengkhotbah mengatakan, aku tahu. Kemudian dijabarkan ayat 12 oleh pengkhotbah. Di ayat yang ke-14 diulangi lagi sama pengkhotbah. Aku tahu, kata pengkhotbah. Dan ketika kita melihat lebih jauh, ternyata kata aku tahu itu adalah sebuah kata yang menunjukkan sebuah pengakuan iman. Sebuah kepercayaan kepada Allah sang pengatur waktu itu. Dan dua respon ini menjadi dua poin dalam khotbah saya hari ini. Bagaimana kita menyikapi waktu yang Tuhan berikan. Ketika saya merenungkan judul hari ini, saya sempat bertanya-tanya dalam diri saya, kenapa kok enggak dibalik ya? Respon yang tepat di waktu yang tepat. Kenapa enggak seperti itu? Nah, ketika saya merenungkan bagian ini, ternyata memang pokok bahasan yang disampaikan oleh pengkhotbah adalah bagaimana Allah di dalam kekuasaannya yang besar itu mengatur waktu di dalam kekekalan, di dalam kesempurnaannya. Dan itu kebenaran yang tidak bisa kita sangkali, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak. Bahwa memang waktu yang ada, yang kita lewati, itu tidak berjalan karena berputar sedemikian rupa. Bukan hanya habis berganti silih berganti, ya karena memang begitu seharusnya. Tetapi ada Allah yang bekerja, yang mengatur waktu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyimak bagian yang pertama. Bagaimana kita meresponi sebuah kebenaran bahwa Allah itu adalah Allah atas waktu. Yang pertama, mari kita menikmati hidup itu sebagai sebuah anugerah dari Allah. Di ayat 12 sampai yang ke-13, di sana pengkhotbah mengatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata Ibrani yang dipakai untuk menjelaskan kata bersukacita, itu dilanjutkan dengan kata Ibrani yang menarik bagi saya. Kenapa? Karena artinya bukan hanya terbatas pada bersuka-suka saja. Bukan hanya aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan. Nah, kalau ini dipahami dengan kalimat itu dipahami begitu saja, mungkin kita bisa terjebak dengan pemahaman bahwa ya sudah, pokoknya menikmati hidup, bersenang-senang sesuai dengan apa yang aku mau. Ternyata kata yang dipakai di sana itu adalah sebuah kata yang bisa dipahami dengan kata melakukan yang baik. Jadi bukan hanya menikmati hidup dengan bersukacita, tetapi menikmati hidup dengan melakukan yang baik. Ketika pengkhotbah sadar hidupnya itu, waktu yang dia jalani itu berada di bawah karya Allah yang besar, dia menyadari respon yang benar adalah dengan
mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Mensyukuri kehidupannya. Menikmati dengan bersuka cita apa yang Tuhan berikan. Bukan hanya menikmati untuk dirinya sendiri, tetapi melakukan yang baik. Ada batasan yang diberikan oleh pengkhotbah. Bukan kehidupan yang bersuka cita, bersenang-senang tanpa kontrol, bukan itu. Karena melihat, hidup itu kan diatur oleh Tuhan, waktu itu berada di dalam kekuasaan Tuhan. Ya sudah, nikmati saja hidupku seenak saya sendiri. Bukan itu yang dimaksud oleh pengkhotbah. Tetapi hidup yang dinikmati dengan melakukan hal yang baik. Ada batasan yang baik di sana. Sebuah kehidupan yang merupakan kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena tahu waktu-waktu itu diatur oleh Tuhan, makanya hidup harus dilakukan, dinikmati, dan melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itu disampaikan oleh Kohelet dengan lebih lanjut di ayat yang ke-13. Di sana muncul kata makan dan minum. Benar ya? Makan dan minum. Nah, nanti kita akan melihat apa yang menarik di sana. Tetapi satu hal yang menjadi peringatan keras bagi kita dari pengkhotbah adalah hidup yang baik bukan berarti bebas dari beban atau tanggung jawab. Melainkan hidup yang dijalani dengan sukacita, dengan kudus. Karena menyadari semua berasal dari Allah. Ada pengaturan waktu yang Allah sedang kerjakan. Makanya tadi saya mengatakan ada batasan yang diberikan Kohelet. Ada satu tuntutan di sana bahwa kita harus mengisi waktu yang Tuhan berikan. Bukan hanya bersuka cita, bukan hanya bersenang-senang, tetapi juga menikmati di dalam kekudusan. Karena menyadari bahwa itu berasal dari Allah. Bukan hal yang spektakuler atau hal-hal rohani saja kita harus memperhatikan hidup kita. Tetapi Kohelet memberikan satu contoh yang sederhana ketika muncul kata makan dan minum. Di ayat 13 di sana Kohelet mengatakan bahwa dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga pemberian Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makan dan minum itu merupakan sebuah hal yang sederhana. Simbol dari kehidupan yang sederhana. Dan di dalam budaya Ibrani, makan dan minum adalah simbol kehidupan sehari-hari yang diberkati oleh Allah. Dan setiap yang dinikmati itu adalah pemberian Allah. Sebuah contoh yang sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika pengkhotbah mengatakan bahwa untuk meresponi waktu, meresponi kebenaran bahwa waktu itu diatur oleh Tuhan. Bukan hanya bersuka cita melakukan yang baik. Ada batasan di mana kita lakukan dengan kudus. Itu berkaitan dengan hal rohani saja. Hal-hal yang bersifat religius saja. Tetapi pengkhotbah mengajarkan bahkan untuk makan dan minum. Itu pun harus kita nikmati. Kita syukuri. Untuk apa? Meresponi tadi loh. Ini waktu yang Tuhan berikan. Meresponi kebenaran itu tadi loh. Ini semua adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Dan itu adalah pemberian Allah. Bukan hanya makan dan minumnya saja yang pemberian Allah. Tetapi ketika kita dapat makan, ketika kita dapat minum, ketika kita dapat menikmati jerih payah kita, itulah pemberian Allah. Jadi bukan hanya makanannya, minumannya, atau berkatnya. Tetapi ketika kita memiliki kemampuan, kemauan, bahkan memiliki kesadaran untuk kita menikmati berkat Tuhan, itu adalah pemberian Allah.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini hal yang sederhana bagi kita. Soal makan dan minum, mungkin hal yang biasa kita lakukan atau kita nikmati. Ya memang manusia kan harus makan, butuh minum. Benar ya? Dan ketika kita menikmati hasil jerih payah kita, hasil pekerjaan kita, ya itu wajar. Menurut banyak orang demikian. Tapi kita tidak boleh lupa Bapak Ibu, makan dan minum itu adalah pemberian Allah. Kita bisa menikmatinya, itu juga kesempatan yang Tuhan berikan. Ada banyak orang mungkin di luar sana ketika menikmati makanan dan minuman, tidak jarang mereka mengeluh dan tidak bersuka cita kan. Kenapa? Tidak menyadari itu pemberian Allah. Bahkan ketika kita bisa menikmati sesuap nasi atau sepotong roti, itu adalah waktu di mana Allah menunjukkan pemeliharaannya terhadap hidup kita. Dan seringkali kita orang percaya menganggap itu biasa. Ya sudahlah, biasa kan makan, minum itu hal yang lumrah. Orang di luar Kristus juga melakukan itu. Tetapi bagi kita di dalam Kristus, bagi kita orang-orang percaya, kita harus mengingat selalu bahwa itu adalah waktu, kesempatan di mana kita menikmati berkat Tuhan. Bersyukur di dalam konteks yang disampaikan oleh pengkhotbah bukan hanya bersyukur tentang hal-hal spektakuler yang Tuhan nyatakan. Berhasil terhadap segala sesuatu yang kita dambakan mungkin. Atau pencapaian-pencapaian kita, bukan. Tetapi di dalam kesederhanaan keseharian kita, Tuhan mau kita menikmati itu dan bersyukur bahwa itu semua berada di dalam pengaturan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makan dan minum mungkin kita berdoa. Tetapi sungguhkah hati kita bersyukur karena masih ada sesuatu yang Tuhan berikan untuk kita nikmati, dan itu dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menguatkan tubuh kita, mungkin memulihkan kita saat sakit dan lain sebagainya. Sederhana bukan Bapak Ibu? Tetapi itulah yang Tuhan inginkan. Di dalam kesederhanaan, Tuhan ingin kita menikmati apa yang Tuhan berikan. Ketika saya mempersiapkan bagian ini, saya melihat sebuah video pendek gitu yang saya lupa teman saya upload atau teman saya kirim gitu. Saya lupa ingat. Tetapi isi dari video pendek itu cukup mengingatkan saya. Jadi di video itu diceritakan ada seorang kakek ditemukan pingsan. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit, kakek ini diterapi oksigen selama 4 jam. Akhirnya dia pulih, seger kembali, enakan lagi gitu. Nah setelah enakan, pihak rumah sakit menyodorkan tagihan. Tagihannya cukup besar Bapak Ibu. Dan dia menangis si kakek ini. Ketika menangis, dokter yang ada mengira kakek ini keberatan dengan nominal yang tercatat di situ. Terus dokternya bilang, kakek kalau kakek memang gak mampu jangan sedih, nanti kita akan bicarakan, kita akan aturkan kata kakek itu, kata dokternya. Kemudian kakek itu dengan menangis berkata, bukan nominalnya yang bikin saya sedih. Tetapi untuk 4 jam oksigen yang saya hirup, saya harus membayar sekian besar uang. Tetapi berpuluh-puluh tahun Tuhan memberikan saya oksigen untuk saya hirup setiap hari. Saya jarang sekali berkata terima kasih Tuhan untuk nafas oksigen yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, terkadang kita terjebak dengan pemikiran, harapan yang tinggi sekali. Kita lupa bersyukur terhadap hal-hal kecil. Makanan, minuman adalah contoh sederhana yang kita juga perlu syukuri bahwa itu pun di bawah pengaturan Tuhan, bagaimana Tuhan mencukupkan kita untuk kebutuhan kita hari lepas hari. Sebuah hal yang sederhana. Untuk bersyukur tidak perlu menunggu nanti kalau aku berhasil, aku akan bersyukur. Syukuran boleh ya Bapak Ibu, tapi bersyukur hal-hal kecil pun kita harus syukuri.
Nanti kalau anakku sudah dewasa semua, sudah jadi orang sukses, baru saya bisa menikmati hidup dan bersyukur kepada Tuhan. Bukan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Karena kita sadar Tuhan kita yang mengatur waktu, yang mengontrol waktu, dan mengatur waktu sedemikian rupa untuk kita, untuk kebaikan kita tentunya. Karena itu dijelaskan di ayat 11. Kita pun harus belajar menikmati waktu yang Tuhan berikan. Sekalipun itu di dalam hal-hal yang sederhana. Coba ketika kita bangun pagi, apa yang kita pikirkan? Rencana hari ini? Pekerjaan yang sedang kita kerjakan? Proyek dari perusahaan kita? Materi mengajar kita bagi Bapak Ibu yang di dunia pendidikan. Sudahkah kita sujud dan berkata, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bekerja, menikmati hasilnya itu tidak salah. Tetapi kalau kita bekerja, terus bekerja dan kita lupa bersyukur untuk setiap berkat Tuhan, itu kesia-siaan. Ketika kita merancangkan segala sesuatu boleh, tidak salah. Karena Tuhan memang memberikan kita hikmat, bukan? Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Dia, kita diberi kreativitas untuk mengatur segala sesuatu. Tetapi jangan pernah kita melupakan untuk bersyukur pada Tuhan. Karena apa yang kita jalani bukan karena hasil rancangan kita, bukan karena hasil pengaturan kita terhadap waktu yang Tuhan berikan, tetapi itu karena anugerah Tuhan yang mengatur waktu-waktu di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu yang tepat adalah waktu yang Tuhan beri, dan respon yang tepat adalah bersyukur dan berbuat baik. Berbuat baik di sini bukan hanya melakukan yang baik, tetapi melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik bagi kita, baik bagi sesama. Itu yang diajarkan oleh Kohelet, pengkhotbah, sebagai respon terhadap kebenaran bahwa Tuhan berkuasa atas waktu. Yang kedua, apa yang harus kita responi ketika kita tahu kebenaran Allah itu berkuasa, mengatur, mengontrol waktu. Yang kedua adalah hidup takut kepada Allah yang kekal. Kita bisa melihatnya di ayat 14-15. Di sana dikatakan, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah berlalu. Ayat 14 ini menunjukkan kepada kita, 14 dan 15. Bagaimana Allah di dalam kekekalannya itu merencanakan segala sesuatu. Saya yakin di waktu yang bersama Allah tahu detail hidup saya. Allah tahu jatuh bangunnya saya. Allah tahu kapan saya akan melangkah untuk memberi diri. Dibentuk oleh Dia, kapan saya mulai oleng gitu ya Bapak Ibu. Oleng dan keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan tahu. Dan semua di bawah pengetahuan Tuhan. Tetapi yang menarik adalah Tuhan tidak hanya sekedar tahu, tapi Dia mengaturnya dengan baik untuk kita. Sehingga ayat 14 dikatakan di sana, tidak ada yang dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Rencana Allah tidak akan berubah. Saya mungkin gagal. Saya mungkin jatuh bangun di dalam mengiring Dia. Tetapi rencananya tidak pernah gagal. Rencananya akan tetap selama-lamanya.
Saya jatuh bangun iya, tapi di sana ada Allah yang menopang. Karena rencananya tidak pernah gagal. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebuah hal yang menarik buat kita. Allah di dalam kekekalannya, Dia merancangkan yang baik. Allah tahu kita jatuh bangun, tetapi akhir dari rencana Allah pasti akan tergenapi. Keren ya? Allah tahu kita jatuh bangun, tetapi jatuh bangunnya kita tidak akan mengubah rencana Allah. Kegagalan-kegagalan kita di dalam mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan tidak akan pernah menggeser keputusan Allah. Tidak akan pernah merubah apa yang sudah Allah tentukan bagi kita. Di dalam kekekalan, di dalam masa depan dan kekekalan hidup kita. Bapak Ibu, jika demikian Allah yang besar itu mengatur waktu sedemikian rupa sekalipun di dalamnya ada manusia-manusia yang gagal ini, bukankah kita harusnya datang kepada Dia dan berkata, Tuhan thank you. Sekalipun aku gagal di dalam hidupku, tapi rencanamu tidak akan pernah gagal di dalam hidupku. Bukankah kalau kita melihat begitu besarnya Allah merencanakan waktu-waktu di dalam hidup kita, bukankah kita harusnya bersikap takut kepada Dia? Takut yang seperti apa? Kata takut di dalam bagian ini memiliki makna rasa hormat, rasa penyembahan atau sikap penyembahan, bukan sebuah ketakutan yang merusak. Bukan sebuah ketakutan akan hukuman, bukan sebuah ketakutan akan tidak diberkati, bukan sebuah ketakutan akan kegagalan. Kenapa kita harus beribadah misalkan? Oh kalau enggak beribadah hari Minggu, tokoku enggak untung. Itu berarti bukan ketakutan karena hormat. Tetapi takut akan hukuman, itu ketakutan yang merusak. Kenapa kita belajar memberi persembahan? Ya supaya aku diberkati Tuhan. Kalau tidak, aku tidak diberkati Tuhan, itu ketakutan yang merusak, bukan ketakutan yang didasarkan pada hormat kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kohelet mengajak kita untuk apa? Meresponi kebenaran bahwa Tuhan yang mengatur waktu, Tuhan yang berkuasa atas waktu itu. Jika demikian dan kita manusia itu terbatas, mari yuk datang kepada Tuhan dengan penghormatan dan penyembahan kepada Dia. Bukan takut, tetapi ada sebuah kekaguman, sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena Allah merencanakan segala sesuatu dan rencananya tidak akan pernah gagal. Dan itu Allahnya kita. Itu Allah yang mengasihi kita. Bukankah kita harusnya bahagia? Bukankah harusnya kita bangga? Bukankah harusnya kita bermegah di dalam Dia? Bahkan ketika kita berhasil pun kita disadarkan itu bukan karena kehebatan kita. Tetapi karena kesempatan yang Tuhan berikan dan rancangan Tuhan menunjukkan bahwa ada sebuah keberhasilan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita meresponinya bukan hanya bersyukur. Dan bahkan bukan hanya bersyukur terhadap hal-hal kecil. Tapi kita mulai yuk belajar. Memberikan penyembahan, penghormatan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia merancangkan segala sesuatu yang sedang kita lakukan. Hari-hari kita Tuhan sedang kerjakan. Waktu bukan sebuah siklus kosong Bapak Ibu. Tapi ruang di mana Allah memanggil kita untuk hidup benar. Sekali lagi ya, waktu bukan siklus kosong, tapi ruang di mana Allah memanggil kita untuk hidup benar. Dari jam 12 dini hari sampai jam 11.55, 59. Bukan sebuah siklus, ya memang kita jalani hari-hari kita seperti itu. Itu bukan sebuah rutinitas yang biasa saja. Tetapi sebenarnya di sana ada Allah yang sedang memanggil kita untuk apa? Hidup benar. Untuk mengagumi Dia, untuk menghormati Dia, memberikan penyembahan kepada Dia.
Jika kita memandang hal itu, kita akan semakin terkagum dengan Allah yang besar. Akhir-akhir ini saya terkagum terhadap kehidupan, atau bukan kehidupannya ya, tetapi karya Tuhan. Ada seorang anak kecil gitu ya. Ketika dia sakit, saya tanya, ya apa kabarmu? Perasaanmu ya apa? Saya belajar menanyakan perasaannya dia. Takutkah atau apa? Dia bilang enggak apa-apa. Tuhan tetap tolong kok. Itu seperti menampar saya Bapak Ibu. Anak umur 10 tahun mengatakan hal itu. Seringkali kalau keadaan kita tidak baik-baik saja. Kita pengen Tuhan cepat tolong saya. Tuhan ayo tolong saya. Bawa saya keluar dari keadaan ini. Tapi anak kecil ini yang saya kenal, gak apa-apa Tuhan tolong kok. Terus saya bilang sama dia, nikmatin prosesnya ya sama Tuhan. Iya, Tuhan punya cara sendiri untuk menolong saya. Wah, saya merasa itu teguran Tuhan buat saya. Kenapa? Tuhan sanggup berkarya di anak kecil itu. Dia meresponinya dengan segala ketulusannya dia sebagai seorang anak kecil. Tetapi ada satu kalimat itu yang membuat saya, wow Tuhan, saya terkagum bukan sama anak kecil ini, tapi karya Tuhan. Tuhan bisa memakai seorang anak kecil untuk menegur saya, mengingatkan saya kembali. Bagaimana harusnya saya menikmati waktu-waktu yang Tuhan berikan. Terkadang hidup saya akan mengalami kesulitan, tetapi pernahkah saya berkata, Tuhan thank you, karena dalam kesulitan pun, di sana ada Tuhan yang sedang berkarya di dalam hidup saya. Dalam ketakutan saya pun, Tuhan ada di sana. Dan Tuhan meyakinkan, ingat ini di dalam kontrolku loh. Ini di dalam kekuasaanku kata Tuhan. Kamu gak akan apa-apa, kamu akan baik-baik saja. Karena semua ada di bawah pengaturanku kata Tuhan. Bahkan ketika saya belajar bermegah terhadap semua yang saya dapat, Tuhan ingatkan, Tuhan ini bukan kamu, tapi ada tangan Tuhan yang sedang berkarya di dalam hidupmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan membuat kita berhenti mencoba untuk mengontrol waktu. Kita belajar percaya bahwa Tuhan bekerja meski kita belum menikmati atau melihat hasilnya. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Di dalam kekekalannya, kemahatauannya, dia berkarya. Masing-masing dari kita, Tuhan sudah rancang sedemikian rupa. Mungkin kita gagal, tetapi kalau kegagalan kita itu memuliakan Tuhan, kenapa tidak? Kalau kita berhasil dan keberhasilan itu mendatangkan kemuliaan Tuhan, kenapa tidak? Kita pun juga gak bisa bermegah, tidak boleh bermegah di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua respon ini menjadi pengingat buat kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, yuk belajar kita syukuri, sekalipun itu hal-hal kecil. Yuk kita belajar datang kepada Tuhan, menikmati Dia, mengagumi Dia, memberikan penghormatan kita kepada Dia. Dan sekali lagi itu bukan waktu kosong, tapi waktu di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menyembah Dia. Kenapa seorang pelajar, seorang mahasiswa harus belajar? Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan. Dengan belajar berarti kita memberi penghormatan kepada Dia yang memberikan kita kesempatan. Kenapa seorang pekerja harus bekerja sungguh-sungguh, mati-matian, bukan hanya untuk sebuah bonus di tempat kerja, atau bukan sebuah untung, laba di tempat pekerjaan. Tetapi karena itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memberikan penyembahan, penghormatan kita kepada Tuhan. Dan lakukan itu dengan baik. Bapak Ibu, saya jatuh bangun
Dan tadi pagi saya menceritakan gitu ya, pengalaman saya dan ini baru pertama kali saya lakukan. Ketika saya berulang tahun Bapak Ibu, yang pasti kan suami dan anak saya ya mengucapkan selamat pertama gitu karena serumah kan. Kalau enggak ya sedih hati saya gitu. Tetapi yang menarik adalah ketika saya merenungkan di ulang tahun terakhir saya, ulang tahun terakhir ya, maksudnya ulang tahun yang barusan, saya merenungkan ternyata mama saya itu adalah orang yang mesti pertama mengucapkan selamat ulang tahun ke saya. Di tengah-tengah orang yang mungkin ingat, tapi mama saya yang paling ingat. Bahkan sebelum saya ulang tahun, mama saya bilang, besok ulang tahun ya. Itu sebuah sukacita sendiri gitu. Sekalipun kadang suami saya bilang, iya ya besok ulang tahun ya, dia lupa gitu. Tapi mama saya nggak pernah lupa seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya ulang tahun dan saya merenungkan ya, ternyata mama saya orang yang mengatakan selamat ulang tahun. Bahkan saat saya masih sekolah teologi nggak ada handphone Bapak Ibu ya, masih telepon rumah. Mama saya itu sempatin telepon sebelum saya ulang tahun gitu. Besok kamu ulang tahun ya. Wah. Terus dia bilang, wes ya tak tutup, wartele itu jalan terus. Kan zaman dulu wartel Bapak Ibu ditutup. Tapi ketika saya merenungkan, oh Tuhan ternyata ini hal yang saya syukuri di tahun ini ya Bapak Ibu. Di dalam kesederhanaan orang tua saya memahami firman Tuhan. Tuhan pakai mereka memperkenalkan saya pada Kristus. Di dalam keterbatasan mereka memahami Alkitab ini teologinya kayak apa. Tapi mereka yang selalu membawa saya datang kepada Kristus. Tuhan pakai mereka. Dan ulang tahun saya kali ini saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan memberikan orang tua yang membawa saya kepada Engkau. Mungkin pengalaman kita berbeda. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini, ingat setiap momen dalam hidup kita sekalipun itu sederhana, itu adalah sarana anugerah untuk membawa kita mengagumi cara kerja Tuhan. Mama papa saya lulusan SD Bapak Ibu. Dan ketika saya melihat perjalanan iman mereka, saya terkagum. Bukan iman mereka tapi Tuhan. Kok bisa Tuhan menopang anak 10 tahun tetap di dalam Tuhan sampai dewasa, bahkan sampai akhir hidup papa saya, mama saya sekarang masuk 70 tahun. Kok bisa? Tuhan itu amazing. Kok bisa Tuhan memberikan ide ke seorang anak 10 tahun, pergi ke gereja pagi-pagi jam 5, cari apa? Cari kayu dulu, ditaruh kayunya di ladang, dia lari tanpa alas kaki ke gereja. Kemudian dia pulang bawa kayu supaya tidak kena marah. Kok bisa? Sekalipun dipukul dia tetap di dalam Tuhan. Saya kagum Tuhan, begitu luar biasanya cara Tuhan memelihara kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita kagumi setiap karya Allah, setiap detail atau setiap hal sekalipun itu sederhana. Di sana bukan berjalan otomatis, tetapi di sana ada Allah yang sedang bekerja. Bahkan di dalam suka, duka kita, kegagalan kita, di sana ada Tuhan yang sedang bekerja. Mari kita bersama-sama belajar, saya juga belajar Bapak Ibu. Saya belajar untuk mengagumi Tuhan sekalipun itu hal yang sederhana. Sekali lagi, ketika kita takut pada Tuhan, kita akan melepaskan kontrol kita terhadap waktu. Karena kita tahu Sang Pengontrol Agung itu bekerja dan berkarya bagi kita. Hasilnya mungkin tidak kita lihat, tetapi percaya itu yang dikerjakan Allah. Ketika kita meresponi waktu yang Tuhan berikan itu dengan tepat, sebenarnya kita tidak berjalan sendiri. Kenapa? Karena Kristus pun sebenarnya menebus waktu yang kita lewati.
Ketika Kristus, Allah yang kekal itu turun jadi sama dengan manusia, memberi diri terbatas oleh waktu. Kemanusiaan Yesus membatasi dia dengan waktu yang ada. Bahkan setiap karyanya, Bapak Ibu perhatikan, di sana ada waktu yang ditentukan, Kalau kita mau jujur baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, berapa kali dicatat, belum waktunya atau waktunya akan tiba. Ketika Yesus bersitegang gitu ya, Tuhan Yesus bersitegang dengan orang Farisi karena pengajaran. Dan orang Farisi merancangkan sesuatu yang jahat. Berapa sering Alkitab mengatakan, belum waktunya, makanya dia menyingkir. Bahkan ketika dia memberikan mujizat atau melakukan mujizat yang pertama, dia mengatakan, waktuku belum tiba. Waktu bukan sesuatu yang remeh-temeh gitu, yang ya wis pokoknya berjalan sesuai dengan pengaturan Allah atas alam semesta. Bukan serta-merta demikian, tetapi di sana ada karya Allah. Bahkan ketika di Taman Getsemani dia mengatakan, waktuku akan tiba. Ketika dia berdoa dan melihat murid-muridnya tertidur, dia mengatakan, tidakkah kamu bisa bertahan sedikit saja bersama-sama dengan aku, waktuku akan tiba. Yesus tahu ada waktu yang sedang Tuhan atur. Allah Bapa sedang kerjakan waktu demi waktu untuk apa? Mencapai satu rencana yang besar, yaitu menyelamatkan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada waktu yang sudah Tuhan tentukan untuk apa? Untuk Kristus memang harus mati di kayu salib. Di momen yang seperti apa? Di zaman kapan? Itu ditentukan oleh Allah. Dan itu yang amazing Tuhan kerjakan untuk apa? Untuk kita. Untuk rencana keselamatan. Bagi Bapak Ibu yang suka bermisi atau pernah belajar tentang kanonisasi Alkitab gitu ya. Ketika kanon mulai dikerjakan gitu. Zaman yang terjadi atau perkembangan zaman saat itu mendukung bagaimana Injil diberitakan lebih luas. Ketika reformasi gereja dikerjakan, dimulai oleh para reformator. Di sana waktu yang tepat, yang Tuhan kerjakan dengan perkembangan zaman yang tepat sehingga Injil bisa diberitakan ke banyak tempat. Alkitab bisa dibaca oleh banyak orang. Bapak Ibu kalau kita renungkan sejarah bagaimana Allah itu bekerja di dalam kehidupan manusia, kita melihat dan terkagum. Semua itu tepat waktunya, tepat waktunya, tepat waktunya. Demikian juga dalam hidup kita, Tuhan mengerjakan tepat pada waktunya. Jika Kristus saja datang ke dunia, menebus waktu-waktu yang kita lewati sebagai manusia berdosa. Dan semua dikerjakan sesuai waktu yang Tuhan tentukan. Untuk keselamatan manusia, sesuatu yang penting dan dibutuhkan manusia, Tuhan rancang sedemikian rupa. Bukankah hal-hal kecil dalam hidup kita, Tuhan juga aturkan sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk kita berjalan memenuhi rancangannya untuk hormat kemuliaannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai manusia mungkin gagal untuk memahami waktu Allah. Tetapi kedatangan Kristus memberikan sebuah makna baru pada waktu itu. Pada waktu, sang waktu itu. Yaitu setiap detik menjadi sebuah kesempatan untuk menyatakan kasih dan ketaatan kepada Allah. Kita mungkin seringkali gagal, tetapi melalui Kristus kita diingatkan bahwa setiap detik hidup kita, bukan setiap jam ya Bapak Ibu, setiap detik hidup kita merupakan sebuah kesempatan untuk menyatakan kasih
dan ketaatan kita kepada Allah. Kita memang tidak bisa mengendalikan waktu, tetapi kita bisa menentukan bagaimana kita meresponnya. Karena Kristus, maka setiap detik adalah undangan dari Dia untuk bersyukur, berbuat baik, dan hidup dalam takut akan Dia. Ketika kita sadar Allah itu berkuasa atas waktu dan kita tidak bisa mengendalikan waktu. Kita tidak bisa mengundurkan waktu ya Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa mengatur segala sesuatu. Tetapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah meresponinya dengan benar. Bagaimana kita meresponinya, bersyukur terhadap segala sesuatu yang Kristus kerjakan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita melakukan yang baik, yang kudus, dan hidup takut akan Dia. Mari kita bersama-sama belajar. Hidup kita mungkin sederhana, tetapi itu karya Allah yang luar biasa. Untuk kita terus mengagumi, untuk terus kita memberi penghormatan kepada Dia yang mengatur hidup kita. Ketika kita putus asa, ingatlah bahwa Dia ada di dalam waktu-waktu kita dan sedang merenda hidup kita. Ketika kita berbangga diri, ingatlah semua bukan pencapaian kita, tetapi pengaturan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, saya memberikan waktu pada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari menikmati, mengingat kembali karya Tuhan yang mungkin sederhana. Mungkin semua orang juga menikmati apa yang kita nikmati. Tetapi mari kita nikmati dengan ucapan syukur. Mungkin orang di luar sana juga makan setiap hari seperti kita. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita bersyukur dan mengagumi bahwa itu adalah karya Tuhan di dalam hidup kita? Ketika kita menikmati tubuh yang sehat karena kita memiliki pola makan, pola istirahat, pola hidup yang baik. Kita mungkin berkata itu karena aku. Tetapi sadarkah kita kesadaran kita untuk memelihara kesehatan itu pun juga karena Tuhan merancangkan dalam hidup kita. Ketika kita menikmati alam semesta, berlibur, bukankah itu juga kesempatan yang Tuhan berikan kita menikmati segala sesuatu dari jerih payah kita? Biarlah kita berkata seperti pengkhotbah, aku tahu Tuhan, waktu itu milik-Mu. Aku tahu Tuhan bahwa hidupku itu anugerah-Mu. Dan kita berkata, Tuhan, aku tahu satu-satunya respon yang benar adalah ketika aku bersyukur dan memberi hormat kepadamu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari kami, bersyukur untuk hidup kami. Hal yang sangat penting sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, yaitu menyelamatkan kami dari belenggu dosa. Bahkan ketenangan yang kami butuhkan Tuhan juga berikan ketika Tuhan bangkit dari kematian. Dan kami tidak perlu takut lagi terhadap kematian. Tetapi Tuhan, seringkali kami lupa bahwa hidup kami yang sederhana itu pun adalah pengaturan Tuhan. Tuhan, ini kami orang berdosa. Ini anak-anak-Mu yang seringkali gagal memahami berkat Tuhan, memahami karya Tuhan, memahami waktu yang Tuhan berikan. Mungkin kami pernah berkeluh kesah, Tuhan, kenapa hidupku hari-hari dan hari demi hari hanya begini dan begitu. Tetapi kami lupa bahwa Tuhan sedang merenda hidup kami dan kami lupa bersyukur dan menikmati berkat Tuhan itu. Ampuni kami Tuhan.
Ajar kami meresponi dengan benar. Ajar kami bersyukur terhadap segala sesuatu sekalipun itu sederhana dalam hidup kami. Ajar kami memberi penghormatan kepada Tuhan. Dalam setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau Allah kami. Kebenaran Engkau Allah yang mengatur waktu-waktu hari kami. Memberi penghiburan, kekuatan, dan kebanggaan di dalam diri kami. Karena kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mengingat kebaikan dan karya Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan pengumuman. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dapat memberikan persembahan secara tunai melalui amplop kuning yang telah dibagikan di awal ibadah. Lalu dimasukkan ke dalam kotak persembahan berwarna hitam setelah selesai ibadah. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai melalui transfer atau scan kris ke rekening yang tertera di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, selamat menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Shalom, welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REX, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Hai, salam sehat bagi kita semua dalam kasih Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Dian Negara. Saya adalah seorang dokter keluarga atau yang biasa disebut Family Medicine and Family Care bila di luar negeri. Seorang dokter yang bukan hanya mengobati, tetapi juga menemani dan mencegah terjadinya penyakit sejak lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Ibarat menjadi seorang sahabat di dalam perjalanan di tiap fase kehidupan. Namun, saya pribadi lebih suka disebut sebagai seorang konsultan bagi pasien-pasien saya. Koncone wong sing kesulitan, konsultan. Pernah enggak Bapak Ibu suatu kali bingung mencari kacamataku nih di mana ya? Padahal kacamata itu kita sendiri yang taruh di sini loh. Atau ketika kita pulang kerja, kita lihat bayangan kita di depan cermin, kok sama lungsetnya ya kayak baju kita, sampai kita pingin setrika wajah kita. Atau ketika teman-teman, anak, cucu manggil kita untuk foto, mereka semua emosi, pingin kita cepet-cepet karena kita sudah nggak bisa satset seperti dulu. Cerita-cerita itu umum saya dengar dari pasien-pasien di dalam praktek sehari-hari. Kabar baiknya, hal tersebut dapat dipelajari, dipahami, bahkan dicegah dan dibalikkan dengan arah dan cara yang benar. Yuk, saya mau mengajak kita semua dalam suatu acara seminar kesehatan dan talk show yang berjudul Lansia Sehat dan Awet Muda yang akan diadakan di Reckninden. Di dalam acara tersebut akan dibahas bagaimana kita dapat menjaga kesehatan tubuh, terutama lansia, secara holistik, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Dan bagaimana kita dapat melakukan latihan-latihan sederhana yang dapat kita lakukan di rumah agar kita dapat menjalani kehidupan lansia ini dengan lebih sehat. Dan yang lebih utama, bagaimana pandangan firman Tuhan agar kita dapat menjalani hidup lansia kita ini dengan penuh sukacita. Ingat ya, catat harinya, tanggalnya, jamnya, dan jangan lupa daftar. Saya tunggu ya. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seperti yang video sudah kita tonton bersama gitu ya, dari Dr. Dian, tentang acara yang diadakan oleh Reckninden dan STT Amadeus, yaitu Rahasia Lansia Sehat dan Awet Muda.
acara ini awalnya atau beberapa waktu yang lalu itu diumumkan tanggal 1 November. Tetapi akan diadakan tanggal 8 November dan acara ini gratis, tapi mohon daftar. Karena memudahkan teman-teman dari diakonia untuk menyiapkan makan malam. Karena di acara kita nanti ada makan malam, ada vitamin D, ada terapi kaki, pengukuran berat badan, tinggi badan, ada door prize juga. Jadi yuk daftar supaya teman-teman yang mengaturnya bisa lebih mudah dan persiapannya lebih maksimal begitu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ini bukan hanya untuk lansia. Mari teman-teman yang masih muda kita ikut yuk. Untuk apa? Untuk kita bisa punya pengetahuan, memberikan pendampingan ketika kita dipercaya Tuhan merawat oma opa kita atau siapapun di sekitar kita yang masuk usia lansia. Bagi yang belum lansia boleh ikut ya. Jangan merasa ini bagi yang 60 tahun ke atas, tidak. Bagi kita yang muda yuk kita ikut supaya wawasan kita bertambah, cara kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita yang masuk usia lansia pun bisa dengan lebih baik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada acara, ini adalah link. Jadi setiap event gereja kita, REK Indonesia, itu link pendaftarannya ada di sini. Nah Bapak Ibu boleh scan, boleh tahu ada event apa, diadakan di mana, daftarnya di link yang sama. Jadi kalau ada event cukup klik link ini atau scan barcode-nya untuk tahu event ini daftarnya di sini. Misalkan kayak lansia tadi, acara untuk lansia sehat itu ada bagian sendiri, nanti tinggal tekan daftar. Jadi enggak usah bingung kalau banyak event ke depan, kita pakai link yang sama, nanti tinggal cari, pilih event yang mana, mau daftar yang mana, begitu. Selanjutnya, nah ini adalah kartu permohonan doa. Jadi teman-teman tim doa di REK Nginden dengan senang hati jika Bapak Ibu boleh berbagi pokok doa kepada kami, begitu. Ada teman-teman yang setia mendoakan dan jika berkenan didoakan bersama-sama, nanti akan dikoordinir oleh tim doa di REK Nginden. Jadi misalkan ada pokok doa tetapi ini enggak perlu banyak orang tahu. Kasih tahu saja ini pokok doa yang bersifat tidak untuk umum gitu. Nanti tim doa saja yang tahu dan mereka akan mendoakan Bapak Ibu. Jika ada pokok doa yang bisa kita doakan bersama-sama dengan senang hati, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah KU2 ini adalah momen di mana kita ambil bagian di dalam mendukung saudara-saudara kita di dalam doa. Jadi saya sangat berharap kita semua bisa tetap tinggal, mungkin hanya maksimal 15 menit ya rekan-rekan tim doa, betul ya. Untuk apa? Kita berdoa. Ada pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama nantinya. Selanjutnya sudah habis ya. Terima kasih, itu aja pengumuman dari kami dan saya mengundang mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali datang. Semua sudah kenal berarti. Mari kita berdiri, bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita berdoa untuk pokok doa syafaat kita. Ada 2 aja, yaitu untuk pelayanan kita di Sorong dan acara Munas Musyawarah Nasional Sinode GKRI yang diadakan di Surabaya. Mulai tanggal 14 sampai tanggal 17. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang kami boleh nikmati. Terima kasih untuk kemauan, kerelaan untuk kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan yang kami kumpulkan.
Dan kiranya kami bukan hanya mempersembahkan materi kami, tetapi kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Kami boleh memberikan waktu kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Memberikan pikiran kami, hati kami, semua kami persembahkan untuk Engkau. Tuhan, Kau juga yang memberkati rekan-rekan pengurus yang mengelola persembahan yang kami kumpulkan. Biarlah mereka pengurus mengaturnya dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan. Sehingga semua yang terkumpul boleh kami persembahkan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, bersyukur untuk berkat-Mu, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami memberi persembahan. Dan pada pagi hari ini, siang hari ini, kami bersehati bersama terus mendukung di dalam doa pelayanan kami yang ada di Sekolah Exodus. Bersyukur untuk penyertaan hikmat karya Tuhan di tengah-tengah akreditasi SD yang sudah berlangsung dan kami sedang menunggu hasilnya. Bersyukur untuk rekan-rekan guru di sana, mereka yang mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan akreditasi. Engkau yang menolong mereka untuk tetap setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami bersyukur juga untuk guru TK, guru SMP. Bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang memberikan dirinya untuk melayani di Sekolah Exodus. Berkati mereka Tuhan, berikan hati mereka yang mengasihi Tuhan dan mengekspresikannya dengan kasih kepada siswa-siswi yang Tuhan percayakan untuk belajar di Sekolah Exodus. Tuhan, Engkau juga tahu apa yang menjadi pergumulan kami, pergumulan untuk guru bidang studi secara khusus. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang memiliki hati melayani secara khusus di Sekolah Exodus. Dengan segala kebutuhan guru bidang studi yang ada, kiranya Engkau yang terus menolong kami dan menolong untuk kami terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya pelayanan ini kami mulai karena Tuhan yang memimpin kami, dan sampai akhirnya nanti Tuhan juga yang akan memimpin kami. Beri kami hati yang peka terhadap maksud Tuhan bagi pelayanan di Exodus. Kami juga berdoa secara khusus untuk acara Munas Sinode GKRI yang diadakan di Surabaya. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati acara ini menjadi satu acara yang kembali memikirkan pelayanan-pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengembangkan pelayanan yang terus menyatakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia. Berkati rekan-rekan hamba Tuhan dari GKRI yang lain yang akan melakukan perjalanan di hari Senin maupun Selasa pagi. Tuhan, Kau pimpin, biarlah mereka dengan tubuh yang sehat mengikuti acara Munas. Demikian juga untuk rekan-rekan dari REK Indonesia yang akan melayani di pembukaan dan juga di dalam kepanitiaan. Tuhan, Engkau yang terus memberikan kekuatan, kesehatan, kesehatian, biarlah melalui rekan-rekan kami yang ada di kepanitiaan maupun yang terlibat pelayanan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan di tengah-tengah persekutuan rekan-rekan hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini, bersyukur untuk berkat-Mu, dan biarlah segala yang baik itu Tuhan terus kerjakan di dalam kami dan kami boleh meresponinya dengan benar. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
kami naikkan kepadamu untuk karya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan menolong kami di dalam ibadah kami hari ini. Dan kiranya Tuhan Engkau berkenan memberkati kami, dan kiranya Engkau yang menopang kami. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, kami boleh menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih pemeliharaan dari Bapa surgawi senantiasa melimpah dan kita nikmati dengan syukur setiap kebaikan, setiap hal yang dikerjakan di dalam hidup kita. Dan di dalam anugerah dan rahmat Yesus Kristus, kita terus memberi diri kita diproses menjadi serupa dengan Dia. Dan kiranya penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk terus menantikan Dia di dalam hidup kita. Dan biarlah berkat Tuhan itu dicurahkan atas kita mulai hari ini sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk kembali, mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi